Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmayani dengan NIM 50500121099 dari Jurnalistik C. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai filsafat ilmu. Yang pertama akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai definisi ilmu dan filsafat. Ilmu atau juga biasa disebut ilmu pengetahuan atau sains memiliki arti dan kualifikasi yang berbeda. Di antaranya, 1. Menurut Carl-Person, pengetahuan adalah gambaran yang lengkap tentang suatu fakta pengalaman. 2. Menurut Ralph Proust, ilmu adalah empiris, rasional, umum dan kumulatif, dan keempatnya sekaligus. 3. Montagu mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari suatu pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan tentang hakikat atau prinsip yang sedang dikaji. Terakhir, Afanasyev mendefinisikan ilmu sebagai sains adalah sistem pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pemikiran. Itu mencerminkan dunia dalam konsep, kategori, dan hukum yang kebenarannya diverifikasi oleh pengalaman praktis. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Istilah Yunani philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman, dan sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Secara etimologik, ada dua arti dari pengertian filsafat yang sedikit berbeda, yang mana pertama, apabila ditinjau dari istilah philein dan sophos, maka artinya adalah mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Yang kedua, apabila ditinjau dari istilah philos dan sophia, maka artinya adalah teman kebijaksanaan. Adapun fungsi filsafat yang diantaranya: 1. Filsafat sebagai sikap, di mana filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. 2. Filsafat sebagai suatu metode, artinya sebagai cara berpikir secara reflektif, penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati dan teliti. 3. Filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran. Sejarah filsafat ditandai dengan kemunculan teori-teori atau sistem pemikiran yang melekat pada nama-nama filosof besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Marx, Hegel, Hume, Kant, dan lain-lain. 4. Filsafat sebagai kelompok persoalan, di mana banyak persoalan yang dijawab secara paripurna oleh para filosof pada zamannya. Objek ilmu dan filsafat. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan, namun tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan adalah ilmu. Kumpulan pengetahuan untuk bisa disebut ilmu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat tersebut adalah objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu yang diselidiki atau dipelajari. Objek formal adalah cara pandang, cara meninjau yang dilakukan seseorang terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakan. Dalam tradisi filsafat klasik, objek material ilmu sering diidentifikasikan dengan gejala-gejala yang mudah ditangkap dengan indera atau yang biasa disebut dengan fenomena. Sementara objek material filsafat adalah sesuatu di balik yang tampak atau yang biasa disebut neumena. Objek formal suatu ilmu tidak saja memberikan keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain. Terdapat perbedaan objek material dan objek formal antara ilmu yang satu dan ilmu yang lainnya.
terlebih antara ilmu dan filsafat. Misalnya, objek material yang dibahas berupa pohon kelapa, maka seorang ekonom akan mengarahkan perhatiannya untuk meninjau objek formal pada aspek ekonomi pohon tersebut, seperti berapa harga buahnya, kayunya, dan pemanfaatan batang pohonnya. Ahli pertanian memiliki sudut pandang yang khusus sesuai dengan keahliannya. Misalnya, bagaimana pohon kelapa tersebut bisa tumbuh subur, apakah hanya cocok ditanam pada lahan tertentu saja. Ahli biologi akan mengarahkan perhatiannya pada unsur-unsur yang terkandung dalam seluruh pohon, baik unsur batang maupun unsur buahnya. Sementara seorang ahli hukum akan mempertanyakan status pohon tersebut. Siapa pemilik yang sah, apakah ditanam di lahan sendiri atau di lahan orang lain. Dengan pemaparan contoh tadi, maka di sini semakin jelas posisi dan sudut pandang ilmu atas objek tertentu dan sikap ilmuwan dalam mengkaji suatu masalah. Disiplin ilmu khusus terbatas ruang lingkupnya, artinya bidang sasarannya tidak mencakup bidang lain yang bukan wewenangnya. Setiap bidang ilmu menggarap koridornya masing-masing dan tidak perlu menyerobot lahan lain. Inilah yang dikenal dengan otoritas atau otonomi ilmu, yaitu wewenang ilmuwan untuk mengembangkan sikap keilmuannya tanpa campur tangan orang lain. Selanjutnya, berpikir secara filosofis. Adapun ciri-ciri persoalan filsafat sebagai berikut: 1. Bersifat umum. Persoalan filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus atau persoalan kefilsafatan terkait dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak bertanya berapa harta yang Anda kumpulkan setiap tahun. Akan tetapi, filsafat akan menanyakan apa keadilan itu. 2. Tidak menyangkut fakta. Filsafat lebih bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah penentu pengetahuan yang menyangkut fakta. Misalnya, ilmuwan memikirkan peristiwa alam berupa hujan. Ilmuwan dapat mendeskripsikan tentang hujan dan memikirkan sebab-sebab terjadinya hujan. Semua yang difikirkan berada di alam empiris atau dapat dialami. Namun, para ilmuwan tidak mempersoalkan maksud dan tujuan hujan itu karena hal itu di luar kewenangan disiplin keilmuan mereka. 3. Berkaitan dengan nilai-nilai. Persoalan-persoalan kefilsafatan berkaitan dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Nilai dalam hal ini adalah kualitas abstrak yang ada pada suatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Nilai yang dimaksud di sini adalah kualitas abstrak yang dapat menimbulkan rasa senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. 4. Berpikir kritis. Artinya, filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Setiap bidang pengalaman manusia, baik yang menyangkut bidang ilmu atau agama, mendasar penyelidikannya pada asumsi yang diterima sebagai titik tolak berpikir maupun berbuat. Asumsi tersebut diterima begitu saja dan diterapkan tanpa diperiksa secara kritis. Salah satu tugas utama filsafat adalah memeriksa dan menilai asumsi tersebut, mengungkapkan artinya, dan menentukan batas penerapannya. 5. Bersifat sinoptik dan implikatif. Persoalan filsafat menyangkut struktur kenyataan secara keseluruhan. Bersifat implikatif. Yang dimaksud di sini adalah filsafat akan menjawab berbagai persoalan. Dari jawaban tersebut akan muncul persoalan baru yang saling berhubungan. Berfilsafat adalah berpikir, namun bukan berarti semua aktivitas berpikir itu dapat dikatakan berfilsafat. Berpikir adalah salah satu kegiatan utama filsafat, tapi tidak semua kegiatan berpikir masuk dalam kategori filsafat.
Karena berpikir secara filosofis memiliki ciri-ciri tertentu yang diantaranya: 1. Bersifat radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Yunani radix yang berarti akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai pada akar-akarnya, mendalam, esensial atau hakikat sesuatu. Manusia yang berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera yang terbatas dan selalu berubah. Manusia yang berfilsafat akan selalu berusaha untuk menangkap pengetahuan di balik pengetahuan empiris. 2. Bersifat universal. Berpikir secara universal yang dimaksud di sini adalah berpikir tentang hal-hal serta proses yang bersifat umum. Filsafat berhubungan dengan pengalaman umum manusia. Dengan jalan penjajangan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. 3. Berpikir secara koheren dan konsisten. Koheren di sini artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir atau logis. Konsisten berarti tidak mengandung kontradiksi. Baik koheren maupun konsisten dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara runtut yang berarti bagan konseptual yang disusun tidak terdiri dari pendapat-pendapat yang saling berlawanan. 4. Sistematis dan komprehensif. 5. Bebas. Proses dan hasil pemikiran filsafat bebas dari prasangka sosial, politik, historis, kultural maupun religius. Sikap bebas demikian banyak dilukiskan oleh para filosof dari segala zaman, seperti halnya Socrates memilih meminum racun dan menatap maut untuk mempertahankan pendapatnya. Spinoza menolak diangkat menjadi guru besar karena khawatir kebebasan berpikirnya terganggu. Berpikir bebas bukan berarti sembarangan, anarkis, sesuka hati, melainkan berpikir dengan sangat hati-hati. 6. Bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah seseorang yang berpikir dan bertanggung jawab khususnya terhadap diri sendiri. Selanjutnya, hubungan antara ilmu dan filsafat. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, sementara filsafat dimulai dari keduanya. Berfilsafat mendorong kita untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Berfilsafat berarti bersikap rendah hati dengan menyadari bahwa semuanya tidak akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini. Demikian juga, berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang telah kita jangkau. Filsafat di sini meminjam istilah dari Will Durant, yang mana filsafat dapat diibaratkan sebagai pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri di sini adalah pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafat yang meretas jalan menuju tempat berpijak bagi aktivitas ilmiah. Setelah itu, ilmu yang akan membelah gunung dan merambah hutan. Menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan. Setelah penyerahan dilakukan, filsafat pun pergi. Dia kembali ke habitatnya menjadi laut lepas. Ilmu dengan segala kedewasaannya tidak bisa lepas dari filsafat. Demikian juga filsafat, meskipun posisinya sebagai ibu yang melahirkan ilmu, bukan berarti filsafat tidak membutuhkan pertolongan. Ada hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Banyak masalah filsafat yang memerlukan landasan pengetahuan ilmiah apabila pembahasannya tidak ingin dikatakan dangkal dan keliru. Interaksi antara ilmu dan filsafat juga menyangkut suatu tujuan yang lebih jauh dan terarah. Filsafat berusaha untuk mengatur hasil-hasil dari berbagai ilmu-ilmu, khusus dalam suatu pandangan hidup dan pandangan dunia yang terintegrasi, komprehensif, dan konsisten. Secara komprehensif artinya tidak ada satu bidang yang berada di luar jangkauan filsafat. Secara konsisten artinya uraian kefilsafatan tidak menyusun pendapat-pendapat yang kontradiktif, dan filsafat berusaha untuk menyusun pandangan yang terintegrasi dalam menjelaskan sesuatu. Mungkin cukup sekian
presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.